Blokade Amerika Serikat terhadap minyak Iran terus berlanjut. Hingga Jumat pagi, CENTCOM mengklaim telah memutar balik 44 kapal, muatan 41 tanker diantaranya sebesar 69 juta barel senilai lebih dari 6 miliar dolar Amerika. Pemberlakuan blokade laut sejak 13 April lalu justru membuat negosiasi putaran kedua buntu. Alih-alih memicu perang retorika baru baik dari Washington maupun Teheran. Melalui pesan tertulis lewat media, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan yang arahnya kian konfrontatif terhadap kebijakan Presiden Donald Trump di Timur Tengah. 4 poin utama pernyataan Mojtaba menegaskan kendali Iran atas Selat Hormuz dan skema keamanan di Teluk Persia. Larangan terhadap operasi kapal asing, terutama armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia, kedaulatan maritim atas checkpoint Selat Hormuz dan kesiapan menindak pelanggaran, serta penolakan pembatasan program nuklir dan rudal Iran. Presiden Donald Trump yang di dalam negeri mendapat tekanan kenaikan harga minyak dan masalah persetujuan perang dari Kongres mengeluarkan ancaman baru. Selain mengisyaratkan blokade laut terhadap Iran diperpanjang, Trump tengah menimbang sejumlah opsi militer yang diklaim CENTCOM cepat dan kuat. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. Pengamat pertahanan menyebut taktik blokade laut dijalankan Amerika Serikat untuk mengimbangi keunggulan strategis yang berhasil dicapai Iran sebelumnya, terutama terkait kendali checkpoint Hormuz dan perang asimetris. Melalui tekanan ekonomi dan juga kemudian tekanan politik, baik itu di level internasional maupun domestik di Amerika Serikat itu sendiri. Nah sekarang Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi keunggulan strategik yang dimiliki oleh Iran dengan cara menerapkan blokade laut. Perang retorika Donald Trump dan Mojtaba Khamenei berpeluang membuat perang kembali berkobar. Terlebih, negosiasi di meja perundingan mengalami kebuntuan dan blokade minyak semakin menekan Iran. Trump punya dilema sendiri. Untuk melanjutkan perang, harus mendapatkan persetujuan Kongres yang akan diputuskan Jumat waktu Amerika Serikat atau Sabtu waktu Indonesia. Sir, but let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? Sebelumnya Menteri Perang Pete Hegseth dicecar oleh anggota Komite Angkatan Bersenjata Kongres dari soal alasan perang hingga pembengkakan biaya perang. Sejak awal Maret, anggota Senat maupun Kongres AS asal Partai Demokrat telah 5 kali gagal meloloskan resolusi undang-undang kekuatan perang untuk menghentikan kebijakan perang Trump di Iran. Halo selamat malam saudara, bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dan Iran membuat Timur Tengah di ujung tanduk. Tak kunjung berhasil menekan Iran di meja perundingan, Presiden Donald Trump kembali menjalankan diplomasi koersif dengan tekanan lebih maksimal. Selain memperpanjang blokade, Trump menimbang opsi militer yang diklaim cepat dan kuat jika negosiasi terus buntu. Alih-alih ditekan oleh blokade dan kemandegan negosiasi, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei justru mengambil sikap lebih keras. Mojtaba menegaskan kendali atas Selat Hormuz, larangan terhadap kapal asing di Teluk Persia, dan penolakan pembatasan program nuklir dan balistik. Apakah kolapsi perundingan dan konfrontasi kebijakan Presiden Trump dan Ayatollah Mojtaba Khamenei akan memantik perang baru? Apakah Kongres Amerika Serikat Jumat ini akan memberi persetujuan atau akan menolak melanjutkan kebijakan perang Presiden Trump? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam, Pak Wibawanto. Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Yon. Marsma Punawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, alumnus USL World College. Selamat malam. Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Selamat malam. Riko Marbun, alumnus Raja Ratman School of International Studies NTU. Selamat malam, Bang Riko. Malam. Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy. Selamat malam, Pak Antoni. Malam. Dan melalui Zoom saya menyapa Muhammad Ayub Mirdad, dosen Hubungan Internasional UNER. Selamat malam, Mas Ayub.
Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan ini ada poin pernyataan awal dari Khamenei untuk merespon tidak terjadinya perundingan yang baru, tidak mencapai negosiasi. Khamenei justru menjadi lebih keras. Saya bacakan poin-poinnya. Yang pertama, Iran akan antarkan babak baru bagi Teluk Persia dan Selat Hormuz, di mana keamanan dipastikan oleh pemilik laut tersebut. Poin kedua, satu-satunya tempat yang bagi kapal-kapal asing di Teluk Persia adalah di dasar perairan. Dan poin ketiga, Selat Hormuz masuk era baru. Semua kapal yang menantang kedaulatan kita akan ditindak. Dan poin yang terakhir, program rudal dan nuklir kita bukan sekedar alat pertahanan, melainkan pondasi kedaulatan abadi Iran. Tidak ada tawar-menawar soal nuklir oleh Iran. Mbak Isa, menurut Anda, kenapa Mojtaba Khamenei tampak begitu keras? Ini karena sinyal putus asa di tengah tekanan, atau justru cuma retorika, atau mungkin kalkulatif saja? Ya, kalau kita lihat di sini semuanya balik lagi ke dalam leverage ya. Bagaimana kemudian Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama sebenarnya saat ini sedang dikejar waktu. Amerika Serikat ini dikejar waktu karena urusan tekanan politik dalam negeri, lalu kemudian kenaikan harga dari bidang energi. Sementara Iran ini sekarang juga secara ekonomi sudah cukup terdesak nih. Karena Iran ini merugi sekitar 435 juta USD per hari, dan kalau diakumulasikan sekitar 13 miliar USD per bulannya. Itu kan jumlah yang sangat besar. Nah, saya rasa di sini baik Trump maupun Khamenei ini berusaha untuk melakukan yang namanya menaiki escalation ladder. Dua-duanya berusaha untuk meningkatkan tingkat dari agresivitas masing-masing untuk bisa mendapatkan daya tawar yang lebih atau leverage di dalam perundingan tersebut. Makanya kita lihat sebenarnya dari Trump sendiri, Iran sendiri kan sudah kemudian mengajukan prasyarat ya kepada Trump. Meskipun pada akhirnya prasyarat tersebut ditolak. Karena sebenarnya syarat yang diajukan oleh Iran itu jelas menguntungkan Iran sebenarnya. Yang pertama mengenai boleh dibuka Selat Hormuz. Ini kan ada perdebatan terkait apa sih konsep dibukanya ini? Karena sebenarnya definisi dari pembukaan yang disebutkan oleh Khamenei itu adalah kemudian dia akan tetap mengontrol ya siapa yang bisa lewat ya, dan mereka harus tetap membayar $2 juta dalam bentuk renminbi di sana gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya dari pembukaan Selat Hormuz kecuali ya respon dari blokade tersebut. Nah, sementara itu kita lihat juga nih dari segi program nuklir, saya rasa ini merupakan salah satu strategic purpose yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat gitu. Karena sudah jelas dilihat bahwa Iran ini melihat bahwa program nuklir yang tadinya ini mereka bilang berdasarkan kebutuhan sipil, sekarang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya maritime propulsion system, dan kemudian kita nggak tahu apakah di masa depan akan ada program nuklir. Karena ya yang kemarin dikatakan oleh Donald Trump itu kan ancaman untuk bisa menggunakan senjata nuklir ke Iran, menghancurkan civilization. Kalau yang dilihat di sini pemerintah Iran mau tidak mau keinginan mereka untuk membangun senjata nuklir pasti akan menjadi lebih kuat karena adanya incaran dalam strategi mutually assured destruction atau MAD gitu di dalam perang nuklir. Jadi saya rasa di sini sebenarnya dari Iran ini sendiri posisinya menjadi semakin keras karena dia tahu bahwa ya ketika dia kemudian mundur ini kan existential threat untuk mereka dan tidak mungkin mereka akan. Jadi ini kalkulasi yang matang menurut Anda? Bukan hanya retorika? Betul, karena menurut saya di sini Iran ini berusaha untuk melakukan protracted war. Dia berusaha untuk membuat perangnya semakin panjang sehingga kemudian daya tawar Iran semakin tinggi. Karena di dalam perang atrisi berkepanjangan yang dirugikan itu adalah selalu pihak lebih besar yang kemudian memiliki sistem demokrasi. Saya ke Mas Wibawanto. Jadi menurut Anda bagaimana? Kan di perundingan pertama kalau kita lihat ini sebenarnya soal program nuklir bisa seakan-akan dinegosiasikan. Tapi yang sekarang kita lihat poin dari Mojtaba yang terakhir itu sangat keras bahwa ini soal kedaulatan. Jangan ungkit, jangan bongkar-bongkar soal program nuklir. Jadi saya izin bicara fondasinya dulu nih Mbak ya. Jadi ini masalah geopolitik ya. Geopolitik itu bicara interest untuk mendapatkan power, mempertahankan power. Dan usaha itu harus dijustifikasi dan informasi sehingga mendapatkan dukungan di tingkat global tuh. Jadi kita orang Indonesia harus tahu dulu geopolitical interest Indonesia. Foreign policy Indonesia. Jadi kita bisa menilai semuanya itu dari perspektif seorang Indonesia. Bahwa kita tuh adalah middle power, bukan revisionis, menjaga perdamaian, menjadi hedger. Instrumen utama kita dalam diplomasi itu sebagai middle power adalah diplomasi, didukung oleh militer, ekonomi, informasi, dan yang lain-lain. Dan kita itu ya jelas red line-nya, menjaga perdamaian, cinta perdamaian. Dan kita bekerja sama lewat ASEAN. Itu dulu basicnya tuh. Nah yang kedua, kita coba baca pikiran Washington. Saya lama di Washington DC, saya mau coba baca apa yang ada dalam otaknya Presiden Trump sekarang. Dan apa yang ada di Washington. Dari tahun 79 sampai 2026,
Amerika Serikat, siapapun presidennya, satu, menolak Iran itu punya senjata nuklir. Kenapa? Karena Iran mengambil posisi sebagai revisionis. Itu poinnya. Ya, baik dari Jimmy Carter sampai Presiden Trump. Yang beda tuh hanya caranya. 79 sampai 90 caranya containment. 90 sejak Bill Clinton dan George Bush Jr. itu mulai keras. Dan masuk era 2000 sampai 2011 Biden mulai mencoba dengan diplomasi. Makanya ada dikenal dengan JCPOA, ya. Oke, caranya cara-cara multilateralis untuk mengkonten, memanage pembangunan nuklir Iran tuh untuk kepentingan militer. Nah, Trump itu keluar dari situ di periode pertama. Kenapa? Karena menurut Trump, ya, ini tidak menghilangkan kemampuan nuklir Iran jadi nol perspektifnya. Ini hanya menunda perspektifnya begitu. Trump waktu itu ya. Dia keluar dari situ. Biden mengganti jadi presiden, Biden mau coba masuk lagi, udah nggak bisa. Karena levelnya udah lebih tinggi. Ya, pengayaan uraniumnya. Akhirnya Trump mengambil keputusan, berarti saya harus ganti rezimnya. Nah, akhirnya berubah tuh, menjadi yang tadinya special operation low intensity conflict, Presiden Trump mengambil keputusan high intensity conflict. Ternyata nggak selesai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Sekarang saya mau masuk ke war resolution, war power resolution, 60 hari. War Power Resolution itu Mbak, ya, saya belajar satu semester tuh tentang itu tidak ada powernya. Itu pemadam kebakaran tanpa air. Jadi, ya, tahun 82-84, walaupun Kongres menolak, Presiden Reagan itu tetap melanjutkan operasi militer di Lebanon, 82-84. Ya, 89 Presiden dari Demokrat, Bill Clinton, tetap menjalankan operasi militer di Kosovo, ya, Serbia. Tahun 99 yang bomnya itu nyasar ke kedutaan Cina. Jadi maksud Anda di sini apakah nanti Lanjut Trump lagi. akan menabrak bahkan Kongres? Bukan menabrak, Mbak. Bukan salah. Jadi gini, interpretasi. Jadi Obama pun tahun 2011 waktu di Libya itu tetap lanjut walaupun dilarang oleh Kongres. Kenapa? Karena ada celah interpretasi yang berbeda. Di situ kan war. Sementara presiden itu punya keunggulan memulai perang dulu dan presiden memberikan justifikasi bahwa ini operasi special operation low intensity conflict, bukan perang besar, gitu loh. Nah, jadi hampir nggak pernah. Yang bisa mencegah itu ada 3 tuh. Kalau Kongres, Upper House, Senate, dan Lower House bersatu, mengumpulkan 2/3 suara, dan yang ketiga bisa memberikan tekanan bipartisan dalam konteks memotong anggaran. Tanpa itu, ini akan lanjut. Kenapa? Tetapi, ya, Kongres itu besok tidak akan memberikan izin untuk lanjut. Kenapa? Karena dikuasai Republikan. Kenapa? Karena Republikan mau menang di mid-election November. Nah, ini harus hati-hati. Presiden Trump akan lanjut dengan low intensity conflict, dan kita ingat sejarah Ajax operations waktu menjatuhkan Mossadegh tahun 53. Itu gagal di tahun 52 waktu CIA dan MI6 menjatuhkan Perdana Menteri Iran Mossadegh. Diulang lagi di 53 berhasil. Jadi Presiden Trump dia akan berusaha yang terbaik supaya Republikan tetap menang di Kongres 2026 November. Dia tetap jadi presiden tidak diimpeach, dia tetap jadi presiden, dan 2028 apa yang menjadi misinya untuk menulify Iran dalam hal konteks nuklir, satu paket lagi lebih berat ini. Melucuti proksi, membatasi pembangunan misail, itu lebih berat gitu. Nah, itu tercapai. Nah, ini memang misi berat, makanya mengenai ways dan means-nya ini di Washington jadi perdebatan. Kalau tujuannya tetap sama, tidak boleh punya nuklir. Jadi kalaupun Iran mau punya nuklir, Rusia dan Cina itu menentang. Tapi Rusia dan Cina mau Iran itu menjadi negara threshold nuclear state. Artinya mempunyai kekuatan nuklir yang hampir punya senjata, sehingga membuat Amerika yang adalah saingan great power Amerika pusing. Baik. Terganggu konsentrasi. Nanti saya itu aja lanjut dulu lagi ya. kepada Anda. Baik, saya ke Mas Ayub. Melihat sikap terakhir dari Mujtaba, bagaimana kita menerjemahkan ini? Kenapa Mujtaba sekarang terlihat begitu keras? Padahal kan kemarin sempat mau negosiasi tuh. Ya, baik. Saya melihat pernyataan 4 poin dari Mujtaba Khamenei yang keluar hari ini, walaupun dia masih belum muncul di hadapan publik, yang ada banyak juga spekulasi tentang keberadaan dan bagaimana kondisi kesehatan atau fisiknya dia. Tapi menurut saya yang dia menegaskan Iran secara
sadar memilih jalur konfrontif menurut saya sekarang ya, karena mempertahankan program nuklir, menolak tekanan dan juga siap menghadapi eskalasi. Artinya Iran sekarang lebih posisinya berubah dari defensif ke konfrontif, dan ini ya pasti ada juga konsekuensi bagi dua belah pihak, khususnya bagi Iran ya, yang pada akhirnya juga mengunci hubungan dengan Donald Trump ya, dalam kondisi deadlock strategis yang kalau kita lihat 4 poin dari Mujtaba Khamenei sekarang. Jadi Amerika Serikat ini tidak mampu memaksa perubahan perilaku Iran meskipun tekanan militer dan ekonominya meningkat. Kita lihat ada kehilangan 400 juta lebih per hari, Iran kehilangan uang karena blokade yang terjadi di Selat Hormuz. Tapi Iran masih bertahan, masih resilient. Ini menunjukkan bahwa Iran bukan, karena Iran sudah lebih dari belasan tahun di bawah sanksi, jadi situasinya cukup siap untuk tetap bertahan dalam tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi sementara juga Iran tidak cukup kuat untuk memaksa Amerika Serikat mundur ya, karena Amerika Serikat ini supaya konflik ini bergeser dari upaya resolusi menuju ke kompetisi jangka panjang berisiko tinggi, karena 4 poin ini bisa buka perang baru lagi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi menurut saya ya konsekuensinya cukup besar kalau tidak ada konsesi, tidak ada kompromi antara Iran dan Amerika Serikat. Baik, sekarang kita coba melihat bagaimana dari sisi Amerika Serikat, Bang Riko. Coba kita baca sejumlah poin yang disampaikan oleh CENTCOM, sodorkan opsi militer ke Trump. Yang pertama, serangan udara presisi untuk melumpuhkan pusat komando dan sisi infrastruktur militer Iran. Kemudian yang kedua, operasi darat terbatas, kuasai pulau kecil strategis untuk menetralisir blokade Selat Hormuz. Dan ketiga, operasi pasukan khusus, infiltrasi ke situs nuklir bawah tanah, Natanz dan Fordow, amankan stok uranium. Jadi Bang Riko, apa kira-kira opsi ini di atas meja semata atau sebenarnya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan poin ini? Kalau saya melihat sebenarnya saling tembak narasi antara Iran dan Amerika ini mirip seperti waktu istirahat antar pertandingan tinju ini. Jadi antar ronde ini mereka masing-masing itu saling tarik nafas sebenarnya ya, saling tarik nafas. Dan kalau kita melihat konsistensi dari narasi, sebenarnya kan Iran Nuclear Deal itu pernah terjadi tahun 2013 sampai 2015. Cuman ini ada beda caranya. Kalau dulu waktu zamannya Obama, JCPOA tadi yang disebutkan, itu mereka menghindari perang untuk diplomasi. Kalau yang sekarang ini menggunakan perang untuk diplomasi. Jadi ini dua hal yang terbalik. Tapi kalau kita lihat dari sisi Amerikanya sendiri ya, sebelum kita ke Iran, sebenarnya memang dia harus tarik nafas. Kenapa? Karena kan sebenarnya serangan udara presisi itu sudah dia lakukan berkali-kali, berhari-hari, dan ternyata kan efeknya terbatas. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya Amerika mengatakan bahwa ya dia sudah menghancurkan angkatan udara dan angkatan laut. Memang karena sudah disanksi sekian puluh tahun, Iran memang tidak memutuskan untuk tidak membangun angkatan udara dan angkatan laut secara serius. Makanya dia bangun kekuatan rudal jarak jauhnya, begitu. Kalau operasi darat terbatas yang Amerika itu perlu untuk menurunkan pasukannya di darat, ini salah satu alasan yang dipakai oleh Trump. Jadi kan di Amerika itu ada aturan, kalau presiden itu dia mau buat perang dengan negara lain, dia harus kasih tahu Kongres ya dalam waktu 60 hari. Tetapi seperti disebutkan tadi, banyak presiden yang istilahnya itu melompat begitu ya. Kenapa? Karena memang sebagian besar perangnya itu bukan pasukan darat yang dikirim. Contohnya misalnya Obama di Libya, dia perang 75 hari, tapi dia bom terus di atas, dia nggak kirim pasukan. Drone. Praktiknya sampai sekarang, sampai hari ini, Amerika kan belum kirim pasukan. Belum kirim pasukan untuk bertempur di lapangan. Kalau dia bertempur di lapangan, korban jiwanya banyak, itu situasinya agak sulit ya, begitu ya. Dan yang membuat
Trump harus tarik nafas selain situasi situasi ekonomi dan tekanan politik, ini sekarang juga ada tekanan dari teman-teman aliansinya. Oke. Secara terbuka kita melihat beberapa hari yang lalu, kanselir Jerman secara terbuka, yang tadinya biasanya bisik-bisik, ini kritik terbuka, bilang Amerika, Trump ini nggak punya mereka ini nggak punya strategi lawan Iran begitu. Kenapa? Karena memang Eropa ini kan sengsara sekarang. Oke. Ya, ekonominya hilang. Nanti saya lanjutkan lagi ke Bang Riko. Sekarang saya ke Pak Agung. Pak Agung, dari 3 opsi ini, mana kira-kira yang akan mungkin ya dieksekusi? Lalu kemudian, ataukah ini cuma sekedar gertakan saja dari Amerika? Jadi saya melihatnya saya pakai teori ya, kalau pakai menurut pendapat saya mungkin nggak cocok ya, saya menggunakan Gramscian. Jadi antara bagaimana negara adidaya memegang hegemoni, baik hegemoni politik, hegemoni ekonomi, hegemoni militer di Timur Tengah khususnya, berhadapan dengan negara counter hegemoni yaitu si Iran, yang mencoba menolak itu semua dan membentuk war of position sendiri. Jadi dalam pelaksanaan ini adalah apa yang disarankan oleh militer Amerika kepada Presiden Trump, bahwa ada 3 pilihan, namun pilihan ini mempunyai konsekuensi. Pilihan-pilihan ini adalah bagian daripada war of position, di mana memberikan tekanan kepada Iran sebetulnya bukan ditujukan untuk dilaksanakan, tapi memberikan pesan kepada ini bahwa kami akan sanggup melaksanakan ini. Karena harusnya ini ditambah juga dengan resikonya. Jadi Jenderal Dan Kane memberikan 3 ini, tapi resikonya ditulis besar di kanan. Resikonya kamu akan diserang balik oleh Iran kepada titik-titik lemahmu, vulnerability-mu, baik di negara-negara tanggamu ataupun pangkalanmu, dan minyak naik ke $150. Jadi ini nggak lengkap. Kalau gini saja ini nggak lengkap. Ini hanya ini. Jadi, itu konsekuensi itu yang tidak diberitakan di media Barat, karena memang yang ditujukan ini pesannya agar sampai ke masyarakat Amerika ini, masyarakat bahwa tetap Presiden Trump itu memiliki posisi yang kuat. Dia menggunakan militer untuk tekanan berupa blokade, tapi dengan mengatakan blokade, dan beliau juga mengatakan bahwa dengan dia membuat blokade itu berarti yang seperti dikatakan Pak Wibawanto tadi, bahwa ini bukan perang, ini udah selesai. Sekarang kondisinya gencatan senjata, jadi tidak perlu diberhentikan sesudah 60 hari. Berarti kalau dia mengadakan perang lagi, itu kan kayaknya kontras ya, dengan beliau sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak selesai, sekarang masuk fase baru di mana memberi tekanan yang lebih kuat dengan sekarang war of position. Perang untuk merebut posisi. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Amerika punya posisi lebih kuat, lebih strategis. Iran menunjukkan posisi saya lebih kuat, lebih strategis. Tapi pesannya disampaikan kepada masyarakat Iran kita masih kuat nih. Tapi kepada dunia luar memberikan pesan bahwa kami tidak akan mundur. Di sisi lain Amerika memberikan pesan bahwa kita nggak akan mundur, tapi kamu yang mundur. Nah, ini masalahnya, yang satu adalah hegemon lama yang sudah turun, yang satu adalah hegemon baru lahir yang baru naik. Nah, ini titik keseimbangannya belum didapat. Keseimbangan baru didapat pada saat nanti dia yang hegemon lama nih, saat dia tidak bisa menahan beban ekonomi. Ini juga sama beban ekonomi. Cuman masalahnya kuat-kuatannya mana? Apakah Iran tahan 3 bulan, 4 bulan puasa, atau Amerika tahan nggak seminggu, 2 minggu, 3 minggu puasa? Nah, ini yang menentukan itu nanti. Oke, baik. Soal kuat-kuatan kira-kira. Jadi bagaimana dengan upaya blokade berkepanjangan, lalu kemudian bagaimana pula nanti Iran meresponnya, Pak Yon dan Pak Antoni, nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Buntu negosiasi dengan Iran, Presiden Donald Trump siapkan